Ini telurnya dia tuh crispy ya, crispy-nya tapi ciri khas dari telur ya. Rasa gurihnya pas, terus juga keras banget. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Divina Hermawan. Hari ini kita akan bikin telur dadar crispy atau telur barendo ya, yang pastinya crispy terus juga tahan lama, lengkap dengan tips and tricksnya. Ini cocok banget buat kalian yang mau masak di rumah ataupun buat catering ya, buat nasi box yang pengen si crispy-nya ini dia lebih tahan lama. Jadi memang belakangan ini telur barendo ini nggak hanya populer atau jadi favorit orang-orang ketika makan di restoran Padang, tapi juga banyak sekali ya kita bisa lihat restoran-restoran yang memang udah menjual telur dadar ini gitu. Dimakan sebagai menu pendamping misalnya gulai, rendang itu udah pasti cocok banget ya. Tapi kalau kalian cuma mau nikmatin pakai sambal atau mungkin sisaan bumbu rendang itu juga tetap bakal enak ya. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya, simple banget. Ini aku pakai telur ayam, kalau mau pakai telur bebek juga bisa ya. Ada bawang merah, tepung maizena, air dan juga kaldu ayam bubuk. Nah, di sini kan aku bikin 3 telur nih. Kalau kalian mau bikin cuma 6 atau cuma mau bikinnya cuma 1 juga itu bisa banget. Tinggal bahan-bahannya disesuaikan aja ya. Kalau mau cuma 1 telur berarti semua bahan-bahannya dibagi 3 gitu ya. Oke, ini tips yang pertama karena kita hari ini mau bikinnya tuh yang crispy ya, yang benar-benar barendo gitu ya, kribo. Nah, ini tips. Aku mau tambahin campuran tepung maizena yang kita larutkan dulu dengan air. Tujuannya kenapa dilarutin dulu supaya nggak menggumpal ya. Kalau udah siap, telurnya ini kita pecahkan aja. Setiap 1 butir telur ayam ya aku tambahkan 1 sendok teh air dan juga 1 sendok teh tepung maizena. Karena ini pakai 3 jadi masing-masing 3 sendok teh alias 1 sendok makan. Jadi kalau kalian mau bikin 12 telur tinggal tambahkan aja maizenanya 4 sendok makan, airnya juga sama 4 sendok makan gitu ya, praktis. Untuk bumbunya cuman pakai kaldu ayam aja. Kalau kalian pakai garam merica boleh. Larutan tepung maizena ini kita masukin dan kita perlu kocok lepas dulu telurnya ya supaya nanti dia lebih mengembang gitu ya. Nah, ini kita kocok lepas, so kalian bisa lihat si teksturnya dia udah merata. Lalu sebagai pelengkap, ini aku tambahkan bawang merah yang akan kita iris-iris terlebih dahulu. Nah, di sini kenapa aku nggak tambahin daun bawang? Ini khususnya kalau buat kalian yang mau masak buat catering prasmanan yang pengen ekstra garing ya supaya garingnya tahan lama. Kadang kalau kita pakai daun bawang tuh daun bawangnya jadi warnanya hitam-hitam gitu. Jadi sekilas itu agak bikin warnanya jadi kayak gosong ya. Nah, kalau misal kita nggak pakai daun bawang, itu warna dari telur barendonya tuh dia lebih golden brownnya tuh lebih keluar. Untuk cabai boleh buat yang suka pedas tinggal tambahin, bisa juga dipisah sambelnya ya barangkali buat anak-anak juga. Nah, kalau udah ini tinggal kita campurin aja. Nah, yang aku perhatiin si telur barendo juga dia bukan tipe yang berempah banget kayak dadar Padang ya. Terus juga selain itu kalau kita mau masak telurnya pakai api besar, biasanya kalau kita pakai bumbu giling misalnya cabai giling, bawang putih giling dan lain-lain, memang bikin si telurnya itu warnanya jadi coklatnya tuh coklat gelap ya. Kalau polos telur kayak gini doang, dia biasanya lebih golden brown, lebih menarik. Oke, sekarang kita akan goreng. Pastikan pilih pancinya tuh yang kapasitasnya mencukupi ya. Karena kalau kalian pakai wajannya tuh yang tipis gitu kan, nah nanti takutnya minyaknya terlalu kemana-mana ya. Ini yang pertama aku mau bikin si telur dadar barendonya tuh yang kecil-kecil. Jadi kita bisa pakai panci kayak gini. Isi minyaknya juga cukup 1/3. Panaskan minyaknya. Kita bisa tes dengan cara tetesin aja si adonan telurnya. Nah, kalau si telurnya tuh langsung heboh, ngapung gitu ya, itu artinya sudah cukup panas. Pakai spatula, boleh juga pakai sumpit kayak gini ya, sambil diaduk minyaknya. Sambil kalian tuangkan adonan telurnya secukupnya ya. Kalau misalnya mau per 1 telur berarti adonan yang kita kocok tuh tinggal dibagi 3. Kalau kalian mau besar bisa sekaligus dimasukin. Nah, kalau udah, ini sebelum dibalik kalian pastikan memang pinggirannya nih udah sedikit kecoklatan kayak gini, baru dibalik. Lalu biarkan lagi sampai si bagian atasnya juga coklatan garing. Kalau kalian mau yang dalamnya tuh masih basah, masih moist, kalian bisa gunakan apinya tuh api yang benar-benar besar. Kalau kalian mau yang lebih ekstra crispy, ya khususnya kalau misalnya buat prasmanan, nasi box, ya jadi kita perlu kayak berjam-jam tuh dia masih crispy, artinya kita harus gorengnya tuh sampai benar-benar kering. Nah itu pastikan si apinya kita cukup pakai api sedang saja ya. Nah kalau udah kayak gini, ini kalian bisa cek tuh ya si bagian barendonya atau si renda dari telur dadar crispy-nya ini dia
udah golden brown, udah cakep, tinggal kita tiriskan aja. Lalu kalau mau bikin yang versi gede, misalnya buat masakin sekeluarga kan kalau bikin satu-satu mungkin agak lama ya. Jadi ini bisa juga kalian bikin langsung sekali jadi ya. Sama sesuaikan wajannya, ini aku pakai wok. Isi minyaknya juga kurang lebih sepertiga dan ulangi tahapan menggoreng tadi. Oh ya, buat kalian yang pengen setidaknya mengurangi sedikit minyak dari si telur dadar barendo ini dan pengen hasilnya ekstra crispy, bisa juga definisinya tinggal masukkan oven atau air fryer di 180 derajat kurang lebih 5 menit. Nah, untuk penyajiannya kalau kalian ada sisaan bumbu rendang ini boleh banget ya, atau mau makannya pakai masakan khas Jawa juga cocok, atau sesimpel cuma mau pakai sambal bisa pakai sambal terasi, sambal korek dan lain-lain. Ini telurnya dia tuh crispy ya, crispy-nya tapi ciri khas dari telur ya, bukan yang kayak crispy bakwan gitu, enggak. Dia keras banget, rasa gurihnya pas, terus juga karena ini pakai bawang merah udah pasti dia ekstra wangi sama ada rasa manis dari bawang merah yang kegoreng. Ini dijadiin lauk pelengkap tuh cocok banget, atau cuman mau buat pakai makan nasi sama sambal, bisa juga pakai bumbu rendang kayak gini, pakai timun, ini nikmat banget. Dan buat kalian yang buat usaha misalnya nasi box ya, catering dan lain-lain, ini juga pastinya cocok banget buat menu pendamping. Yang penting tadi digorengnya lebih lama sedikit, jadinya dia tuh garingnya lebih tahan lama ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau Recook Tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.